Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 untuk pencarian pendaki hilang di Bukit Mongkrang atas nama saudara Yazid Ahmad Firdaus sudah mencapai hari pencarian hari ke-13 pencarian resmi tim SAR, dan sampai hari Sabtu ini masih belum diketemukan. Ada yang menarik teman-teman, saya tadi lihat live streamingnya dari Bang atau Mas Lahar Bara. Teman-teman pasti sudah tahu siapa itu Mas Lahar. Seperti apa pernyataan beliau? Mari kita lihat bareng-bareng. Kenapa pencarian Mas Yazid di Mongkrang itu sangat sulit? Ya toh, kan sangat sulit ini ya. Jadi satu, berdasarkan informasi dari teman-teman yang di lapangan, itu kan memang Mongkrang itu disepelekan karena gunungnya atau bukitnya kan kecil ya. Tapi ternyata kan vegetasinya lebat sekali. Jadi aku itu setiap hari update sama teman-teman yang di lapangan, progres pencariannya seperti apa itu aku setiap hari update. Kemarin itu bahkan udah menyentuh hampir 90% area. Bahkan mungkin hari ini bisa dikatakan mungkin loh, sudah hampir 100% area Mongkrang itu dicari, diubek-ubek semua. Dan kalian semua perlu tahu, di sana itu ada ratusan relawan, ada ratusan tim SAR. Kalau di total sampai hari ini mungkin udah ribuan atau mungkin udah puluhan ribu tim SAR, tim relawan yang melakukan pencarian di sana. Tentunya aku nggak harus menjelaskan relawan itu seperti apa ya. Jelas mereka, mungkin sedikit aku cuplik karena kasihan. Masih banyak orang yang menganggap teman-teman relawan itu di sana bekerja karena mendapatkan bayaran. Ini aku perlu klarifikasi. Teman-teman relawan yang berada di Mongkrang, terutama yang di Mongkrang dan dimanapun di daerah bencana, itu sama sekali mereka tidak mendapatkan bayaran. Jadi pure itu adalah semua akomodasi, semua operasional memakai uang mereka pribadi. Ada beberapa yang memakai kas organisasi, tapi sama sekali tidak mendapatkan bayaran. Ini perlu kalian ketahui. Dalam kasus Mas Yazid ini ya, bagiku ada satu sisi yang masih terlewatkan. Jadi ini bukan faktor kesengajaan terlewatkan ya, tapi karena itu tadi kembali ke pernyataan awal yang menganggap Mongkrang itu hanya sebuah bukit yang mungkin sehari dua hari bisa ditemukan. Tapi faktanya ini udah hari kesekian, hari ke-12 kalau nggak salah ya, belum juga ditemukan. Akhirnya mulailah muncul banyak spekulasi. Apakah Mas Yazid ini benar-benar hilang atau Mas Yazid ini sengaja menghilangkan diri. Kita tidak boleh menyalahkan spekulasi-spekulasi itu ya, karena itu benar adanya. Benar adanya dalam artian hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Mas Yazid memang hilang di Mongkrang. Kemungkinan kedua, Mas Yazid tidak pernah hilang. Kan gitu. Dua kemungkinan itu mutlak, tidak bisa dibantah. Jadi 50% kemungkinan Mas Yazid itu memang benar hilang di Mongkrang, hilang di gunung. Tapi 50% yang lain ini juga benar bahwa Mas Yazid itu tidak pernah hilang. Dua-duanya ini harus kita perkuat. Jadi dua asumsi ini, dua kemungkinan ini harus kita perkuat dengan bukti-bukti. Tidak boleh hanya berdasarkan penerawangan, berdasarkan katanya, berdasarkan asumsi-asumsi yang tanpa bukti, nggak boleh. Semua harus kita buktikan. Kemarin sempat rame. Wah, inilah hari ini buat statement apa lagi katanya. Ini apa tidak melemahkan semangat teman-teman SAR yang di sana? Kalau ada statement seperti ini, ada asumsi seperti ini. Ini adalah pemahaman yang salah ya kawan. Gini, justru teman-teman di lapangan itu, mereka akan lebih semangat bekerja, mereka akan lebih all out lagi, mereka akan lebih totalitas lagi ketika
memang sudah bisa dinyatakan bahwa 100% Mas Yazid itu berada di Mongkrang. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana cara membuat itu menjadi 100%? Kan gitu kan. Oke lah, kalau 100% itu kita takabur. Bagaimana kemungkinan itu bisa naik dari 50% menjadi 80%? Kita harus membuktikan dulu bahwa Mas Yazid tidak pernah turun. Itu harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikan bahwa Mas Yazid tidak pernah turun? Sederhana. Pertama, kita cek itu dari yang paling ujung. Kita cek base camp. Apakah Mas Yazid pernah laporan turun atau tidak? Jika jawabannya tidak, berarti oke, masuk ini. Mas Yazid masih berada di atas. Itu baru satu. Kemudian kedua, kita cek CCTV. CCTV sekarang udah zamannya teknologi. Yang punya CCTV itu bukan hanya aset-aset negara, bukan hanya gedung-gedung pemerintahan, tapi rumah ibadah, rumah pribadi, bahkan pos kamling pun kadang sudah memiliki CCTV. Jadi kita cek semua itu CCTV, mulai dari base camp kalau ada, ya kan, sampai kita perluas radiusnya. Mana nih radiusnya? Misal ke arah Jawa Timur kita perluaslah sampai kawasan Telaga Sarangan misalnya. Kemudian yang ke arah Jawa Tengah kita perluas sampai Pasar Tawangmangu. Kemudian misalnya yang arah kemana lagi misal ada, kita cek. Kita cek semua CCTV sekeliling Mongkrang di hari kejadian itu. Di hari kejadian itu. Itu untuk CCTV. Kemudian selanjutnya kita cek mutasi rekeningnya. Ada nggak sih transaksi yang mencurigakan? Mungkin di 1 minggu terakhir, atau 10 hari terakhir, atau bahkan 1 hari terakhir sebelum dia dinyatakan hilang. Misal hari ini H-5 misalnya, H-5 dia hilang. Ada di saldo rekeningnya misal ada 100 juta rupiah misal. Tiba-tiba H-1 atau H- dia dinyatakan hilang, saldo itu habis. Dikuras habis. Itu patut kita curigai. Udah, ketika mutasi rekeningnya sudah kita cek, kemudian pantau juga itu medsosnya. Kita lihat di situ. Kalau kalian pinter, dipantau medsosnya. Mungkin dari komenan, mungkin dari caption-captionnya, postingan-postingannya, karena itu bisa jadi clue. Bisa jadi sebuah petunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar atau sesuatu yang lebih nyata. Apalagi dia umur 26. Artinya generasi milenial, Gen Z malah ya. Yang dimungkinkan dia mencurahkan apapun isi hatinya itu dalam postingan-postingannya. Itu sangat dimungkinkan. Berikutnya ketika media sosial sudah, cek lagi itu handphone teman-teman terdekatnya, terutama 3 orang yang ikut naik, yang katanya ikut naik. Kenapa aku bilang katanya ikut naik? Kan saksi ya cuma 3 orang ini kan, nggak ada kesaksian lain yang menyatakan bahwa Mas Yazid memang naik kan. Jadi 3 orang ini patut kita cek juga komunikasinya dengan Mas Yazid seperti apa. Itu wajib kita cek. Bagaimana ngeceknya? Kalau pengen prosedural, ajukanlah itu ke kepolisian. Teman-teman Basarnas bisa melakukan ini. Ajukan ke kepolisian untuk boleh mengakses itu. Izin ke 3 temannya, akses dibuka. Buka riwayat percakapan mereka mungkin seminggu atau setengah bulan terakhir. Pelajari dari antara 4 orang ini, pelajari. Apakah di situ ada kemungkinan, sekali lagi kemungkinan ya, apakah ada kemungkinan ini sebuah kesengajaan, apakah ada kemungkinan ini sebuah persekongkolan, itu wajib kita buktikan. Biar tidak menjadi opini-opini liar. Setelah itu cek ke teman-teman terdekat semisal pacarnya. Tadi aku kalau nggak salah sempat baca katanya akun media sosial Mas Yazid itu yang mengoperasikan pacarnya. Ini menarik. Ini menarik, benar-benar menarik. Cek itu pacarnya. Minta HP-nya, cek metadatanya, bongkar semua itu chatnya.
untuk membuktikan bahwa Mas Yazid itu benar-benar di Mongkrang, bukan sedang jalan-jalan. Itu harus dibuktikan. Kemudian cek juga itu komunikasi dengan keluarganya, bapaknya, adiknya, kakaknya, ibunya, cek semua komunikasinya. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Ketika ternyata dari beberapa hal tadi, basecamp, CCTV, kemudian mutasi rekening, jejak digital, semua tidak ada yang mengarah kepada unsur kesengajaan, bisa dipastikan 100% bahwa Mas Yazid memang berada di Mongkrang. Nah, ketika bisa memastikan 100% Mas Yazid berada di Mongkrang, semangat teman-teman SAR, semangat teman-teman relawan itu akan luar biasa. Jadi mereka bukan sedang mencari sesuatu yang masih dipertanyakan keberadaannya. Jadi mereka memiliki semangat untuk mencari yang luar biasa. Mereka memiliki semangat juang yang luar biasa. Bahkan mungkin nanti dari pemerintah daerah, dari Basarnas, justru akan mengerahkan pasukan yang lebih besar lagi untuk segera menemukan. Aku yakin teman-teman seperjuanganku, teman-teman relawan, teman-teman SAR sependapat dengan aku. Aku yakin itu. Karena apa? Ini murni untuk mempertebal keyakinan mereka bahwa Mas Yazid memang masih berada di Mongkrang. Kasihan teman-teman. Bayangkan, mereka ada yang sudah seminggu, ada yang sudah 10 hari, ada yang bahkan dari awal sampai hari ini belum pulang. Kasihan mereka. Jadi ayolah bareng-bareng kita berdoa semoga masalah ini cepat selesai. Saya tahu, misal. Jadi tolong teman-teman Clipper, karena saya udah berbaik hati, tolong juga motongnya nanti jangan ngawur ya. Misal Mas Yazid memang tidak berada di Mongkrang. Saat ini yang dihadapi oleh Mas Yazid itu mengerikan. Beban psikologinya sangat mengerikan. Bayangkan, dia akan menjadi orang yang dianggap ngeprank orang se-Indonesia. Itu beban psikologinya mengerikan. Makanya kemarin saya sempat upload itu yang orang megang kepala. Itu beban psikologinya mengerikan Mas Yazid. Di satu sisi dia ingin pulang. Di sisi lain dia tidak berani pulang. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai netizen? Apa yang harus kita lakukan sebagai teman-teman relawan? Ketika memang yang terjadi seperti itu, jangan pernah menghakimi dia. Jangan pernah menghakimi dia. Karena aku mempunyai keyakinan bahwa ketika benar ya, dia melakukan seperti itu bukan tanpa alasan. Pasti dia memiliki alasan yang kuat sehingga dia berani mengambil sebuah tindakan yang seperti itu. Saya berharap ini semoga ada yang nonton live saya ini dari pihak keluarga Mas Yazid atau teman-teman dekatnya. Saya berharap tolong kasih saya waktu untuk ketemu dengan keluarganya, bapaknya, ibunya, saudaranya, pacarnya, teman-temannya. Ayo kita ngobrol dari hati ke hati, benar-benar hanya Lahar dan kalian tanpa ada orang lain. Kita ngobrol dari hati ke hati agar masalah ini segera terpecahkan, kasus ini segera terselesaikan. Oke teman-teman, kalian sudah lihat kan videonya tadi seperti apa? Kita lihat aja perkembangannya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Kalian jangan berasumsi lihat dulu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.